Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Eko Arianto. Ya. Kali ini saya akan membahas soal ujian nasional. Ini tahun pelajaran kemarin, tahun 2017-2018. Kali ini saya akan membahas soal ujian nasional untuk SMP atau MTS. Ya. Ini dari 40 soal. Saya akan membahas untuk yang bagian pertamanya adalah nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk sebelum kita mulai, ini saya mengharapkan supaya bisa untuk subscribe ya dengan mengklik tombol ini ya, nanti subscribe ya. Tapi nanti untuk subscribe dari akun YouTube saya, ini syaratnya adalah seperti YouTube yang lain, yaitu harus mempunyai akun email Gmail ya. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti kalau umpamanya saya mengupload untuk video lanjutan untuk pembahasan soal ujian nasional MTS atau SMP untuk matematika, nanti akan ada pemberitahuan dari Google ya, sehingga nanti tidak akan ketinggalan dari video-video update dari saya. Dan juga untuk menyemangati saya dalam membuat video lanjutan, silakan bisa untuk mengklik like ini ya. Oke, itu tadi mengenai saya, karena ini saya awal memulai untuk yang SMP untuk matematika ya. Kita langsung aja untuk nomor yang pertama. Nomor 1 ini adalah soalnya sebagai berikut. Hasil dari min 5 kali 8 ditambah dengan min 9 dibagi dengan 2 kurangi 7 adalah titik-titik. Nah, untuk yang A-nya adalah min 5, B-nya adalah min 3, C-nya adalah 2, dan D-nya adalah 5. Oke, kita coba bahas. Untuk soalnya ini adalah min 5 kali dengan 8 tambah dengan min 9 dibagi dengan 2 kurangi 7. Ini cara mengerjakannya adalah urut-urutannya ya, harus tahu dulu. Yang pertama harus dikerjakan adalah kurung yang paling dalam ya. Setelah nanti kurungnya sudah tidak ada, itu nanti ada pengoperasiannya yang didudukan adalah antara perkalian sama pembagian. Nanti kalau perkalian pembagian sudah tidak ada, dilanjutkan dengan penjumlahan sama pengurangan ya. Kalau istilah di Jawa itu ada istilah pipolondo ya, mungkin yang dari Jawa. Pipolondo itu adalah ping, poro, lan, sodo. Ping itu perkalian, poro itu pembagian, lan itu penjumlahan, sodo itu masih adalah pengurangan. Itu urut-urutan dalam operasi hitung dalam matematika. Oke, kita berarti mulai untuk mengerjakannya. Yang pertama adalah kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Ini 2 kurangi dengan 7 akhirnya adalah min 5. Untuk yang ini kita biar tidak bingung, ini penjumlahan ketemu dengan min 9, ini hasilnya menjadi min. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan, ini kita operasikan 8 kurangi 9 hasilnya adalah min 1. Nah, sekarang untuk kurungnya sudah tidak ada ya. Sekarang kita operasikan untuk perkalian sama pembagian. Ini kalau udah kurang sama pembagian, kita urutkan dari yang paling depan. Yang pertama adalah ini ya, min 25 kali dengan min 1 hasilnya adalah 25. Nah, sekarang 25 dibagi dengan min 5 hasilnya adalah min 5 gitu ya. Jadi tadi hasil dari operasi min 25 kali dengan 8 tambah dengan 9 dibagi dengan 2 kurangi 5 hasilnya adalah min 5. Jawabannya berarti yang mana? Ini. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Kita lanjut ke yang nomor selanjutnya, nomor 2. Ini adalah pembagian yang sama penjumlahan juga pengurangan dengan pecahan. Soalnya adalah seperti ini. Hasil dari pembagian dari hasil penjumlahan 5/6 tambah dengan
1/3 dibagi dengan hasil pengurangan dari 5/6 dikurangi dengan 1/3 adalah titik. A-nya adalah 1 2/3, B-nya 1 3/4, C-nya 2 1/3, dan D-nya adalah 2 5/9. Oke, kita coba bahas. Kita kerjakan penyebut sama pembilangnya ya. Di sini karena pecahan kita samakan penyebutnya. Di sini untuk yang atas antara 6 sama dan 3 ya, ini adalah kita cari KPK-nya. KPK antara 6 sama 3 adalah 6. Sehingga untuk penyebutnya sama-sama dengan 6 ini. Nah, sekarang kalau yang pertama adalah 5/6, ini kita tulis saja karena udah pembagian. Untuk yang ini pembagiannya kan 3 ya. 3 menjadi 6 itu berarti 3 kali berapa? Ya, kali 2 ya. Ini kali 2. Maka atasnya juga sama, kalikan dengan 2. Sehingga 3 kali 2 ini 6. Ini sudah. 1 kali 2, ini 2 maksudnya ya, sama dengan adalah 2. Yang penyebutnya juga sama. Ini 6 sama 3, KPK-nya juga adalah 6. Kita tulis dulu semuanya. Yang pertamanya 5/6 ini sudah pembaginya 6, maka kita tulis tetap 5/6. Nah, yang ini juga sama, 3 biar menjadi 6 kalikan dengan 2. Nah, maka atasnya juga sama, harus kalikan dengan 2. Sehingga 3 kali 2 adalah 6. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Hasilnya sekarang yang seperti ini, yang atas dulu. 5/6 tambah dengan 2/6 berarti yang ditambahkan adalah atasnya. 5 tambah 2 adalah 7. Penyebutnya atau yang pembaginya ini tetap 6 ya. Yang berikutnya ini 5 kurangi 2 hasilnya adalah 3. Untuk penyebutnya tetap sama dengan 6, hasilnya gini. Selanjutnya ini adalah pembagian pecahan. Sehingga untuk yang atas ininya kita tulis di sini. Nah, untuk penyebutnya karena ini pecahan, kita bikin perkalian, tetapi nanti yang penyebut jadi pembilang jadi penyebut, sehingga 3/6 kali ini menjadi 6/3. Nah, kalau udah seperti ini, kita sederhana aja dulu yang ini ya. Nah, sehingga hasilnya menjadi berapa ini? 7/3. 7/3 itu sama aja dengan 21/3. Tahu ya caranya? 7 dibagi 3 itu adalah 2, sisanya 1, satunya dibagi dengan 3. Nah, berarti 21/3. Sehingga hasil dari operasi pembagian dari 5/6 tambah 1/3 dibagi dengan hasil 5/6 dikurangi 1/3, hasilnya adalah 21/3. Jawabannya berarti yang C. Nah, ini gitu ya. Oke, kayaknya masih mudah ya. Nanti kalau masih bingung, silakan bisa menanyakan ke saya melalui komen ya. Nanti kalau pas saya ada waktu, insya Allah saya akan coba jawab. Selanjutnya nomor 3, suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan adalah 25 derajat Celcius. Setelah dihidupkan selama 4 jam, suhunya menjadi -9 derajat Celcius. Perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sudah dihidupkan adalah titik. A-nya adalah -34 derajat Celcius, B-nya adalah -16 derajat Celcius, C-nya adalah 16 derajat Celcius, dan D-nya adalah 34 derajat Celcius. Kita coba bahas. Nah, di sini suhu sebelum dihidupkan tadi berapa? 25 derajat Celcius ya, didapat dari ini. Setelah itu, suhu setelah dihidupkan selama 4 jam, hasilnya adalah -9 derajat Celcius ini. Ya. Maka kita bisa cari perbedaan suhu di dalam kulkas sebelum dan sudah dihidupkan. Tadi adalah dihidupkan 25 derajat Celcius. Ya. Hasilnya adalah seperti ini. Maaf, ini adalah nggak ada di sini ya. Ini ada salah ketik berarti. Perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sudah dihidupkan adalah caranya berarti suhu sebelumnya dikurangi dengan suhu setelahnya. Berarti sebelumnya adalah 25 derajat Celcius, ini kita tulis ya, dikurangi setelah dihidupkan -9 derajat Celcius. Hati-hati ini min ketemu min jadinya adalah penjumlahan ya. Tadinya 25 derajat Celcius dikurangi -9 derajat Celcius, hasilnya adalah 25 derajat Celcius ditambah dengan 9 derajat Celcius. Sehingga 25 tambah 9 hasilnya adalah 34 derajat Celcius.
Sehingga tadi suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 25 derajat Celcius, setelah dihidupkan selama 4 jam, suhunya menjadi min 9 derajat Celcius. Perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah 34 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang mana? Ya, jawabannya tadi yang D ini. Itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. Panitia kegiatan sosial menerima sumbangan terigu seberatnya adalah 21 3/4 kg dan 23 1/4 kg untuk dibagikan kepada warga. Jika setiap warga menerima 21,2 kg, banyak warga yang menerima sumbangan terigu tersebut adalah titik-titik. A-nya adalah 21 orang, B-nya 20 orang, C-nya 18 orang, D-nya adalah 15 orang. Kita coba bahas. Caranya adalah seperti ini ya. Tadi kan jumlah sumbangannya adalah beratnya 21 3/4 kilo dan 23 1/4 kilo. Maka ini kita jumlahkan. Karena dibagi kepada warga, tiap harganya adalah 2,5 kilo, maka hasilnya nanti dibagi dengan 2,5 kilo. Hasilnya, nah ini untuk memudahkan aja, ini adalah yang bulat ditambahkan dengan yang bulat ini ya. Ini untuk pecahan ditambahkannya adalah 3/4 ditambah dengan 1/4. Hasilnya ada yang ini ya. Dibaginya untuk memudahkan dari tadi pecahan campuran 2,5 menjadi 5/2. Caranya gimana? Ya, 2 ini kalikan dengan 2 yang di bawah, hasilnya 4 ditambah dengan 1, kita tulis 5. Penyebutnya 2, tetap kita tulis adalah 2 ya. Setelah itu kita lanjut. Nah, tadi ini 21 tambah 23 hasilnya adalah 44. Yang ini 3/4 tambah 1/4 hasilnya adalah 1. Didapat dari mana? 3 tambah 1 adalah 4 ya. Dibagi penyebutnya tetap 4 ya. Ya, 4 dibagi 4 berapa? 1. Nah, maka 1 ini ditulis di sini. Itu ya. Terus dibagi 5/2 adalah dari yang ini. Selanjutnya 44 tambah 1 adalah 45. Sekarang dibagi 5/2, caranya adalah sama seperti nomor berapa tadi ya. Kalau pembaginya adalah pecahan, kita bikin perkalian tetapi nanti dibalik penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Yang tadi 45 dibagi 5/2 menjadi 45 kali 2/5. Ini kita bisa coret turunnya ya. Ini berapa? Sama-sama dibagi 5, ini adalah 9 ya, ini adalah 1 ya. Sehingga hasilnya 9 kali 2 hasilnya adalah 18. Sehingga banyak warga yang menerima sumbangan terigu adalah 18. Jawabannya berarti yang C. Itu ya. Lanjut nomor 5. Hasil dari penjumlahan 2 pangkat min 1 ditambah dengan 3 pangkat min 1 adalah titik. A-nya adalah 5/6, B-nya 2/3, C-nya adalah 1/2, D-nya adalah 1/3. Kita coba bahas. 2 pangkat min 1 tambah dengan 3 min 1. Kalau pangkatnya negatif, ini kita bisa bikin positif, nanti pindah menjadi penyebut di bawah. Nah, sama aja dengan ini. 2 pangkat min 1 ini hasilnya adalah 1/2 pangkat 1 dan ini. Kalau pangkat 1 kan nggak usah ditulis. Berikutnya yang 3 pangkat min 1 juga sama, menjadi 1/3 pangkat 1. Tapi satunya nggak tulis nggak apa-apa, karena pangkat 1 itu tidak harus ditulis ya. Selanjutnya kita operasikan pecahan. Di sini penyebutnya kita samakan. Ini 2 sama 3, KPK-nya adalah 6. Kita tulis 6/6 dulu ya. Sekarang kalau ini 2 menjadi 6 kalikan berapa? Ya, kali 3. Karena ke bawahnya kali 3, atasnya juga kali 3. Sehingga 1 kali 3 adalah 3. Ini 2 kali 3 adalah 6. Sekarang yang 1/3 biar menjadi 6 berarti kalikan ya kali 2, betul. Karena penyebutnya kali 3, pembilangnya juga sama, kalikan 2. Sehingga 1 kali 2 adalah 2, 3 kali 2 adalah 6. Nah, sekarang lanjutkan. Karena udah penyebutnya sama, kita jumlahkan untuk yang pembilangnya.
Sini 3 tambah 2 adalah 5 ya. Untuk penyebutnya jangan dijumlahkan, tulisnya adalah tetap 6 saja, sehingga hasilnya adalah ini ya, 5/6. Jadi hasil dari 2 pangkat min 1 tambah dengan 3 pangkat min 1 adalah 5/6. Jawabannya berarti yang ya betul, yang A. Oke, masih lanjut ya. Oke, kalau umpamanya nggak paham nanti bisa diputar ulang ya, pelan-pelan aja. Atau kalau tetap diulang-ulang tetap bingung, nanti silahkan bisa dipertanyakan di komen saya ya, nanti saya akan coba bahas. Selanjutnya bentuk sederhana dari 2 akar 54 tambah dengan 4 akar 6 dibagi dengan 4 akar 8 dikurangi 3 akar 2 adalah titik. A-nya adalah 2 akar 12, B-nya 5 akar 4, C-nya 6 akar 10, dan D-nya 2 akar 3. Kita coba bahas pelan-pelan saja. Di sini 2 akar 54 tambah dengan 4 akar 6 dibagi dengan 4 akar 8 kurangi 3 akar 2. Ini kita pecah dulu yang bentuk akar menjadi lebih sederhana. Nah, di sini kayaknya bisa kita rubah. Yang ini akar 54 sama akar 8. Kita bikin perkalian dua angka yang salah satunya bisa diakar. Yang bisa diakar taruh di depan saja. 54 itu berarti 9 kali 6. Yang bisa diakar adalah 9-nya. Ya. Kalau akar 8 itu 4 kali 2, yang bisa diakar adalah 4-nya. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini akar dari 9 adalah 3 kan. 3 kalikan dengan 2 ini hasilnya adalah 6. Nah, akar 6-nya tetap di dalam karena tidak bisa diakar. Berikutnya akar 4 ini adalah 2. 2 akan udah keluar ya. 2 kalikan 4 hasilnya adalah 8. Akar 2 juga ini tidak bisa disederhanakan, kita tulis tetap akar 2. Nah, ternyata bisa dilihat bentuk akarnya untuk yang pembilang sama penyebutnya itu yang dioperasikan ternyata sama ya, sehingga bentuk akar bisa dijumlahkan. Syaratnya adalah bentuk akarnya sama. Sekarang yang atas dulu. Nah, ini karena ini adalah sama 6 akar 6 dan 4 akar 6, maka yang dijumlahkan yang angka ini saja. 6 tambah 4 adalah 10 ya. Akarnya tetap tulis akar 6. Ini juga sama, 8 kurangi 3 hasilnya adalah 5. Akar 2 nya tetap tulis akar 2. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini juga kita bisa tuliskan 10 dibagi 5 kalikan dengan akar dari pembagian antara 6 dibagi 2 ya, sehingga hasilnya adalah 2 akar 3. Nah, ini udah bentuk paling sederhana. Sehingga bentuk sederhana dari 2 akar 54 ditambah dengan 4 akar 6 dibagi dengan 4 akar 8 dikurangi 3 akar 2 adalah hasilnya 2 akar 3. Sehingga jawabannya yang mana? Iya, betul. Jawabannya adalah yang D. Ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor berapa? Nomor 7. 3 suku berikutnya dari barisan 1, 5, 11, 19 adalah titik ya. Jawabannya ini A adalah 29, 40, 56, B-nya 29, 41, 55, C-nya adalah 29, 40, 52, D-nya adalah 29, 39, 49. Kita coba bahas. Nah, kita harus melihat polanya dulu. Ini 1 ke 5. Ini adalah ditambah dengan berapa? 4 itu ya. Nah, sekarang 5 ke 11, 5 menjadi 11 berarti ditambah berapa? Ya, ditambah dengan 6 ya. 11 ke 19 ini ditambah berapa? Tambah deh 8 gitu ya. Kita coba lihat untuk pola yang ini. Nah, 4, 6, 8 ini berarti kan lipatan berapa? Lipatan 2 ya. Sehingga untuk selanjutnya setelah 8 itu berarti berapa? 10 ya. Nah, di sini berarti nanti ditambah dengan 10. Sehingga ini 19 ditambah dengan 10 hasilnya berapa? 29. Nah, itu ya. Setelah 10 berapa? Setelah 10 adalah 12 ya.
Sehingga ini 29 ditambah dengan 12 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 41 itu ya. Nah ini ditambahkan. Selanjutnya setelah 12 berarti berapa? 14 ditambah 14, sehingga ini 41 ditambah dengan 14 hasilnya adalah berapa? 55 itu ya. Nah saya ulangi, tadi kita lihat polanya di sini adalah suku selanjutnya itu adalah suku pertama ditambah dengan 4, suku kedua itu adalah suku ketiganya adalah suku kedua tambah dengan 6 atau 5 tambah 6 11. Untuk 19 ini adalah 11 ditambah dengan 8 19. Nah kita lihat polanya ini kan kayak kelipatan 2 4 6 8 selesai, pasti tambah 2 berapa? 10 12 14. Sehingga caranya ini 19 tambah 10 adalah 29, 41 didapat dari 29 tambah dengan 12, 55 didapat dengan 41 tambah 14, sehingga kita mendapatkan 3 suku selanjutnya adalah 29, 41 dan 55. Jadi 3 suku berikutnya dari barisan 1, 5, 11, 19 adalah 29, 41 dan 55. Jawabannya pada yang B, betul. Lanjut untuk selanjutnya kita nomor 8. Jika pola di atas dilanjutkan, berapa banyak bulatan pada pola ke-61? Nah, banyak bulatan pada pola ke-61 adalah titik. A-nya adalah 259, B-nya adalah 241, C-nya 66, dan D-nya adalah 64. Kita coba bahas. Nah, dari pola lingkaran tadi jumlahnya adalah untuk yang pertama adalah 1. Yang ini adalah berapa? 5. Ini adalah berapa? 2-nya ada 4 tambah 1 berarti 9. Yang ini adalah 3-nya ada 4 tambah 1 berarti 12 tambah 1 berarti 13. Ini ya. Nah, coba dilihat polanya 1, 5, 9, 13. Ini sama aja dengan barisan aritmatika, betul. Ini 1 menjadi 5 adalah ditambah dengan 4 ya. Ini sini juga ditambah dengan tambah 4. Ini juga sama, sini ditambah dengan 4. Nah, karena selisihnya ini adalah sama, berarti itu dinamakan dengan barisan aritmatika. Sehingga kalau kita untuk mencari suku ke n-nya, rumusnya adalah ini UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN adalah suku N, hanya suku pertama, B-nya adalah beda ya, N-nya adalah urutan dari sukunya. Kita cari dulu A-nya, berarti suku pertamanya berarti berapa ini? 1 ya. Untuk bedanya ini kita bisa cari dari suku N dikurangi suku sebelumnya. Kita pakai ada 5 kurangi 1. Nah ini sama dengan 4. N-nya adalah 61 didapat dari ini. Nah itu ya. Nah kita bisa mencari suku ke 61-nya. Berarti dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah kita bisa tulis U61 atau suku 61-nya adalah A-nya adalah 1. Didapat dari ini tadi. N-nya ini adalah 61 didapat dari ini. Bedanya adalah 4 didapat dari ini. Ya, kita operasikannya dalam kurung dulu sehingga diperoleh 1 ditambah 60 kali 4. Nah ini hati-hati jangan dijumlahkan dulu seperti tadi yang nomor berapa tadi saya lupa, itu kan saya sudah memilihnya kayak pi polondo, jadi perkalian sama pembagian dulu, setelah habis baru penjumlahan sama pengurangan. Ini berarti cara mengoperasikannya jangan ditambahkan tapi kalikan dulu, sehingga 60 kali 4 adalah 240 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 241, sehingga banyak bulatan pada pola ke-61 adalah 241. Jawabannya berarti yang mana? Oke, yang B, betul. Paham ya? Oke ya, pelan-pelan saja ya. Ini belajar matematika itu harus sabar, jeli, dan coba diulang-ulang ya, tapi dipahami jangan dihafalkan. Selanjutnya nomor 9.
jumlah semua bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 450 adalah titik. A-nya adalah 8700, B-nya 6804, C-nya 6360, D-nya 6300. Kita coba bahas pembahasannya. Kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 250 ini kita bisa tulis sama aja dengan kelipatan 12 antara 200 sampai 250. 12 dapat dari mana? Perkalian dari ini. 3 dan 4 adalah 12 ya, untuk memudahkan dalam pencariannya nanti. Nah, sekarang kita bikin barisannya ya, dan sebenarnya awal sama akhir itu biar ada. Sekarang antara 200 sampai 250 yang habis dibagi 12 karena kelipatan 12 berarti mulainya dari 204. Nah, 204 ini adalah bisa dibagi 12. Nah, suku selanjutnya berarti 204 ditambah dengan 12 menjadi 216. Suku selanjutnya tambah 12 menjadi 228. Nah, suku terakhirnya kita cari di bawahnya 250 pas yang sekiranya habis dibagi 12. Hasilnya adalah 444. Nah, kurang lebih nanti barisan antara 200 sampai 250 yang habis dibagi 12 kurang lebihnya barisannya seperti ini. Nah, kita akan mencari hanya jumlahnya ya, jumlah semua ininya. Berarti ini menjadi deret ya. Nah, ini bukan koma tapi tambah karena deret. Nah, ini yang ditambah. Semua suku ditambah hasilnya berapa? Nah, kita pakai rumus suku n-nya dulu. Karena apa? Karena kita akan mencari n-nya, banyak sukunya dulu. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Hingga A-nya adalah suku pertama, ini 204. Bedanya adalah 12, didapat dari ini. UN-nya adalah 444, didapat dari ini. Nah, intinya kita akan mencari N-nya. Maka kita gunakan rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kita substitusikan atau masukkan. UN-nya adalah ini 444, didapat dari ini. A-nya adalah ini 204, didapat dari ini. N-nya yang kita cari berarti tetap ini. Bedanya adalah 12, masukkan. Nah, sekarang 204-nya pindah ruas. Nah, menjadi pengurangan. Setelah itu ini N kali 12 menjadi 12N. Min 1 kali 12 adalah min 12. Kita lanjutkan. Nah, hasil dari operasi 444 kurangi 204 adalah 240. Terus min 12 atau pengurangan 12 pindah ruas jadi penjumlahan. Nah, ini sama dengan 12N. Hasilnya diperoleh yang ini dulu harusnya. Hasil dari penjumlahan ini adalah 252 ya. Sama dengan 12N. Gitu ya. Nah, sekarang 12 itu kan 12 kali N. Maka 12-nya pindah ruas menjadi pembagian. Jadi 252 dibagi 12 sama dengan N. 252 dibagi 12 adalah 21. Maka N-nya adalah 21. Nah, ini belum selesai karena kita akan mencari adalah jumlah semua bilangannya. Ya. Maka kita pakai rumus jumlah N suku pertamanya. Oke, ini ada kurang, berarti ini adalah N ini. Ya. Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Jadi kita masukkan jadi S19 kema 19 ini ya 21 ya, salah pengetikkan ini 21. Maka N nya adalah 21 ini ya, dibagi 2. A nya ini dapat dari ini 204 ya, UN nya didapat dari ini. Nah, ini tadi 444 ya. Selanjutnya kita operasikan dalam kurung dulu aja ini ya. 204 tambah 444 hasilnya adalah 648. Nah, hasilnya 21 per 2 kali 648. Ini bisa dicoret dulu ini ya, sehingga diperoleh adalah 21. Ini 648 bagi 2 adalah 324. Nah, ini kita kalikan 21 kali 324 hasilnya adalah 6804.
Sehingga jumlah semua bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 200 dan 450 adalah 6804. Jawabannya beri yang mana? Iya, jawabannya beri yang B. Kita lanjut nomor 10. Ini adalah nomor terakhir untuk bagian pertama dari pembahasan soal UN Matematika SMP tahun kemarin, yaitu soalnya toko elektronik namanya Cinta Produk Indonesia menjual televisi dan memperoleh keuntungan 25%. Jika harga beli televisinya adalah 3.600.000, maka harga jualnya adalah titik. A-nya adalah 3.800.000, B-nya 4 juta, C-nya 4.250.000, D-nya adalah 4.500.000. Kita coba bahas ya. Nah, coba dicermati. Harga jual ini prosesnya keadaannya adalah untung, maka caranya mencarinya adalah 100 ditambah dengan persentase keuntungan dibagi 100 kali dengan harga beli. Ini karena untung. Kalau rugi itu bukan 100 ditambah, tapi 100 dikurangi kerugiannya. Karena yang di sini adalah keuntungan, maka rumusnya seperti ini. Tinggal kita masukkan persentase keuntungannya tadi berapa? 25%, sehingga 100 tambah 25 dibagi 100, harga belinya adalah 3.600.000. Nah, ini 3.600.000, sehingga diperoleh 125 per 100 kali 3.600.000. Sehingga ini dicorek ya, yang ini ya, sehingga menjadi 125 kali 36.000. 125 kali 36.000 hasilnya adalah 4.500.000. Sehingga harga jualnya dengan keuntungan 25% dengan harga beli 3.600.000, harga jualnya adalah 4.500.000. Jadi jawabannya yang mana? Yang D ini ya. Oke ya, alhamdulillah ini adalah bagian pertama ya, sudah kita selesaikan nomor 1 sampai 10. Kira-kira paham atau tidak? Ya, kalau umpamanya belum paham silakan bisa diputar ulang ya, pelan-pelan satu persatu dipahami ya. Dan kalau tetap belum paham, nanti silakan bisa tulis tidak pahamannya di komentarnya. Kalau saya nanti ada waktu akan saya coba bahas ya, untuk persiapan ujian nasional tahun ini ya, sama USBN-nya juga jangan lupa ya. Oke, sementara bagian pertama dari pembahasan soal ujian nasional matematika SMP dan MTS, yaitu nomor 1 sampai 10 ya, ini akan bersambung pada nomor 11 sampai 40. Ya, terima kasih. Masih bersama dengan saya Eko Arianto. Instansi saya adalah di sini di SMP Gatot Raja Kota Pekalongan, dan juga saya mempunyai instansi yang lain ya, LPK Cakrawala Komuter Pekalongan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi pada pembahasan lanjutan soal UN Matematika SMP MTS tahun 2017-2018 ya. Terima kasih, semoga paham dan bermanfaat untuk persiapan ujian nasional dan USBN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.